Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Imelda Widya Kusdwi Yulivia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI Duangeneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pertanyaan pemantik pertama. Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya menyadari bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat bersikap aktif dan proaktif dalam mengembangkan rekan sejawatnya, agar dapat mengimplementasikan pendidikan yang berpihak kepada murid dalam suatu ekosistem pendidikan untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pendidikan sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional jangka pendek adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Pencapaian jangka panjangnya adalah peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kerangka Kessel adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri artinya mampu memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri serta pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Pengelolaan diri artinya mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial artinya mampu memahami sudut pandang dan berempati kepada orang lain. Keterampilan berelasi artinya mampu membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, membangun hubungan positif, bekerja sama dalam tim, dan resolusi konflik. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab artinya mampu mengambil pilihan dengan mempertimbangkan standar-standar etis, rasa aman, serta mengevaluasi manfaat atau konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku demi kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness atau kesadaran penuh merupakan pondasi dari pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kondisi di mana seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dengan pikiran terbuka. Kesadaran penuh muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi dengan rasa ingin tahu, kepedulian, dan welas asih. Beberapa teknik agar dapat mencapai mindfulness adalah teknik stop, mendengarkan atau memainkan alat musik, menulis, melakukan peregangan otot, fokus pada 3 hal yang dapat dilihat atau didengar, menggambar atau membuat coretan, dan minum minuman favorit. Implementasi KSE dapat dilakukan melalui 4 indikator, yaitu melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan pemantik kedua. Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.2 melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman.
nyaman, dan dapat mendorong terciptanya well-being dan peningkatan kompetensi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu, guru perlu menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional murid. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.2, agar dapat memberikan pendidikan sosial dan emosional pada murid, guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dengan merancang kegiatan pembelajaran yang dapat menguatkan kompetensi sosial dan emosional murid sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.2, pendidikan sosial dan emosional mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional murid yang mendukung terwujudnya visi guru penggerak untuk membentuk karakter murid sesuai profil belajar Pancasila. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.2, melalui pendidikan sosial dan emosional, seluruh warga sekolah memiliki kompetensi sosial dan emosional sehingga memudahkan penerapan budaya positif di sekolah. Antara modul 2.1 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan pengembangan kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Murid menjadi lebih fokus melalui teknik mindfulness, dapat belajar secara mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi murid. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa fokus utama dalam kegiatan pembelajaran adalah membekali murid dengan pengetahuan dan keterampilan. Sikap murid hanya dinilai dari pengamatan seperti keaktifan dan tingkah laku yang baik selama pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, ternyata pembelajaran yang diberikan guru dapat mengembangkan kecerdasan psikologis murid agar murid memiliki kompetensi sosial dan emosional, yaitu mampu menyadari emosi dan perasaan serta mengelolanya, memahami sudut pandang dan berempati terhadap orang lain, berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang lain, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah melakukan praktek mindfulness dengan memvariasikan berbagai teknik baik stop ataupun teknik lain, mengembangkan KSE pada diri sendiri, murid dan seluruh warga sekolah, menerapkan strategi pengembangan KSE pada murid dan penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid adalah mengalokasikan waktu untuk pengajaran eksplisit KSE, mengintegrasikan KSE dalam praktik pembelajaran, menciptakan iklim kelas atau budaya sekolah melalui pembiasaan baik. Bagi rekan sejawat, memodelkan atau menjadi teladan bagi rekan pendidik dan tenaga kependidikan, belajar dan berbagi praktik baik, berkolaborasi dalam komunitas belajar dan dalam setiap program atau kegiatan sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.